Yang selanjutnya, nah ini mungkin yang kita tunggu-tunggu, periodisasi sastrawan di Bangkalan pada khususnya seperti apa sifat, bentuk, dan genre-genre di dalamnya begitu. Silakan Bapak Dr. Muhri. Tepuk tangan untuk dosen kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang seharusnya dipanggil doktor itu Pak Buyung. Amin. Karena sudah seminar proposal sudah, ya, seminar hasil sudah, publikasi sudah. Saya proposal saja belum. Jadi lebih jauh. Semesternya masih semester 3 juga. Jadi masih lama kayaknya. Baik. Ya, dan Pak Buyung sebenarnya tidak mau disebut novelis karena beliau mendeklarasikan karyanya itu sebagai memoir ya Pak Buyung ya. Memoir. Dan memoir itu sebenarnya sastra juga. Jadi Pak Buyung awalnya mengatakan itu kisah perjalanan dan kisah perjalanan itu biasanya memoir. Memoir itu juga sastra gitu. Tapi juga bisa dijadikan sumber rujukan sejarah. Jadi dia sastra yang bernilai sejarah. Jadi agak-agak ini, makanya terbergantung dari sudut pandang mana memandangnya. Baik, kita bicara sastra Bangkalan. Sastra milik Anda semua. Sastra Bangkalan itu ada apa tidak? Ada. Buktinya? Sastra Bangkalan itu sebenarnya adalah sastra yang tradisinya berbeda dengan tradisi kesusastraan di Madura lain. Nah, kalau Sumeneb dengan tradisi santri, Bangkalan itu sebenarnya memiliki tradisi ningrat. Karena penulis-penulis pertama Bangkalan itu biasanya ada tulisan Raden. Serius, saya tidak bohong. Artinya apa? Dulu orang Bangkalan itu jarang sekolah. Yang sekolah itu yang punya gelar Raden itu. Jadi awalnya seperti itu, makanya Bangkalan ini agak unik. Bangkalan itu baru keluar dari tradisi itu di akhir 90-an melalui teater sekolah. Mutiara SMA 3. Mutiara itulah yang kemudian menghasilkan sastrawan-sastrawan seperti Pak Helmi yang tidak ada R-nya karena gak mungkin orang Banjar masa ada R-nya. Jelas gak mungkin karena orang Kalimantan kan. Kemudian ada yang R, Timur Budi Raja, itu R. Kemudian ada Mas Sony yang juga R. Ada banyak sekali penulis R termasuk kalau yang non sastra itu Mas Adrian. Itu R juga sebenarnya, cuma gak pernah ditulis. Kemudian ada Ribut Rahmat Jaya, itu juga penulis. Dulu dosen STKIP, sekarang guru SMK 2. Kemudian guru saya juga dosen STKIP dulu namanya Sunar Dwijo Wahono, itu generasi 2. Generasi pertamanya itu Raden Syarifuddin Dea atau disebut Babe. Jadi oleh Timur itu masih belum dipublikasi sampai hari ini, sebenarnya karyanya banyak ribuan. Dan karyanya itu karya jadi. Karya jadi sudah bagus luar biasa. Itu generasi pertama. Yang kedua, tokoh generasi pertama itu adalah Pak Narto. Pak Narto itu nama penanya Rasna Fastara. Pak Narto ini juga bukan orang Bangkalan, orang Sumeneb juga. Orang Sumeneb. Jadi Bangkalan itu tidak pernah terhegemoni oleh siapapun karena sangat otodidak. Bangkalan itu otodidak. Apalagi generasi ketiga seperti Pak Ros, Sadat, tahu Anwar Sadat ya. Kemudian Mohlis, kemudian ada siapa? Musamil, ada Nani, banyak sekali generasi ketiga ini. Generasi ketiga itu otodidak murni karena rata-rata mereka meskipun kuliah gitu kan, kuliahnya gak bagus.
Jadi mereka hanya baca puisi, kemudian dari bacaan itu mereka merangkai kata. Itu yang terjadi. Sehingga itulah alasan mengapa sastra Bangkalan itu antara Pak Helmi murid-muridnya itu beda-beda semua. Karena niru puisi yang dia suka. Misalnya Parus itu beda banget dengan Pak Helmi. Kalau Pak Helmi itu cenderung romantik, yang menggunakan diksi-diksi alam gitu ya, bahasanya mendayu-dayu, itu Pak Helmi. Tapi Parus realis karena yang dibaca Rendra. itu bedanya. Jadi Bangkalan itu agak beda. Otodidak semua. Jangan tanya apa teori zaman itu Parus itu paling males baca kalau bicara teori. Parus itu baru baca teori setelah ngajar jadi dosen. Jadi agak berbeda. Sama, jangan tanya Joko tentang teori sastra, misalnya bicara konvensi sastra tahun ini, wah, jangan tanya, nggak ada. Mereka itu cuma baca karya sastra yang mereka suka. Misalnya Jokpin misalnya, dia akan membeli karya-karya Jokpin dibaca. Dari situ kemudian menginspirasi ditulislah puisi. Jadi begitu caranya. Itulah alasan mengapa orang Bangkalan itu berbeda dengan yang lain. Jadi tiap orang itu beda cara menulisnya. Karena memang otodidak banget gitu. Dan kalian juga harusnya begitu. Maka jangan tanya konvensi, jangan tanya jambemen gitu kepada Joko, jangan tanya lari kepada, jangan tanya saja ke Alan, ke siapa, gak bakal ngerti, gak bakal ngerti. Saya jamin gak bakal ngerti. Tapi mereka dengan otodidak kemudian membuat karya-karya itu. Joko itu bahkan lolos di berbagai event. Saya tulis di makalah itu, kalau kamu baca, ada di makalah itu event-event yang mulai 2004 itu sudah banyak event-event yang dan memang Bangkalan itu tidak punya tradisi seperti kata Mbak Ina, nge-share ke atau menerbitkan ke media, gak ada tradisinya. Sekalipun Pak Helmi gak pernah ngirim ke Kompas kemanapun, gak pernah. Rosek itu juga gak pernah ngirim. Gak punya tradisi itu. Kekuatan tradisi Bangkalan itu sebenarnya di acara-acara seperti ini. Jadi mancing sastra itu sebenarnya yang membuat kita terus semangat menulis. Dan yang gila mengadakan itu cuma Pak Helmi. Karena sudah gak untung, rugi lagi. Capek juga Pak Helmi itu. Makanya saya bilang bodoh Pak Helmi itu. Itulah juga kenapa saya tidak mau jadi penulis sastra, saya mau jadi analis. Karena analis itu kalau sastra Bangkalan sudah jenuh gak ada yang nulis, saya tinggal nulis ke nasional. Jadi karya ilmiah, jadi itu berkorelasi dengan penghasilan. Itulah saya. Jadi akhir-akhirnya saya pun kemudian berpikir bahwa tidak penting kamu nulis apa. Tidak penting kamu nulis apa. Yang penting kamu nulis apa yang ada di kepalamu. Bentuknya bisa apa saja. Yang kita lihat itu kan hanya identitas sastra Bangkalan yang kita tahu ya. Kemudian generasi ketiga itu generasi STKIP. Mohon maaf, saya bukan mau membesar-besarkan STKIP, tapi sekarang tunjuk 1 atau gak sampai 10 penulis dari Andi Moe, STKIP. STKIP Andi Moe, matematika. Siapa tadi Yuni Kartikasari, itu juga STKIP bahasa Inggris. Kenapa saya tahu? Saya mewawancara mereka. Jadi di buku saya, Sejarah Ringkas Kesusastraan Bangkalan itu semua tertulis, jumlah karyanya juga ada. Jadi mulai tahun 98 itu tidak pernah sepi dari terbitan, selalu ada. Selalu ada, meskipun satu. Tinggal 2003 kosong. Itu pun kosong karena satu bagian dari Kesusastraan Bangkalan tidak sempat saya data, yaitu Kalam Literasi Kuanyar atau KLK. KLK itu sampai hari ini saya belum masuk. Itu ada sudah sejak 2008. Meskipun baru menerbitkan baru-baru ini. Itu KLK. Ada banyak di Bangkalan sebenarnya. Dan puisi itu sebenarnya atau sastra apapun itu sebenarnya kan hanya ungkapan diri. Perkara mau dibaca orang, nggak dibaca orang itu terserah. Tapi memang penulis yang baik itu, memang tulisan yang baik itu adalah tulisan yang enak dibaca. Karena orang menulis itu untuk dibaca. Seperti juga orang bicara untuk
didengar. Nah, kebanyakan sastrawan hari ini bahkan nasional, mereka asik dengan sendirinya, dengan dirinya sendiri, sehingga sastra nasional pun sekarang nggak dibaca orang. Kenapa? Egoistis. Egoistis, sastra nasional itu egoistis. Ketika mereka menjadi penyair, mereka sudah sepertinya hebat, padahal pembaca mereka makin menyusut. Kalau nggak percaya buktikan, pembaca sastra-sastra serius makin menyusut, malah pembaca sastra populer yang makin banyak. Artinya apa? Ada gap antara sastrawan dengan pembaca, dan tugas saya sebagai pencatat ini adalah memperdekat gap itu. Artinya apa? Saya mengenalkan penulis Bangkalan ini. Siapa di antara kalian yang akan tahu Pak Sarif atau Babe kalau saya tidak menyampaikan di sini? Siapa yang tahu Surawahono yang sekarang sudah angkat tangan nggak mau nulis sastra lagi? Beliau nulis novel pertama, sebenarnya bukan Pak Buyu. Bukunya Sumairah, Kau Cabik Cintaku. Itu judulnya, itu prosa tapi liris. Dan itu laku keras, laku 1000-an, Pak Buyung kalah sebenarnya, diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Malang. Pak Buyung kalah karena itu sudah masuk Gramedia. Pak Suro. Cuma Pak Suro sekarang aktif di gurunya siapa? Alfarosi di PSHT. Jadi Pak Suro itu di PSHT. Jadi bagaimana dengan kita? Anda pilih. Saya bicara ke Sofi kemarin, mau pilih yang mana? Anda mau jadi akademisi atau mau jadi penulis? Penulis sastra itu tidak harus jurusan pendidikan bahasa dan sastra atau sastra Inggris, bukan. Penulis itu bisa siapa saja, tapi untuk analis sastra harus akademisi. Apa yang kurang dari sastra Bangkalan? Eksplorasi. Meskipun sudah otodidak, eksplorasinya kurang, terutama di puisi. Saya lihat puisi Bangkalan itu cenderung liris. Jadi puisinya dialog sendiri, dialog batin. Padahal ada puisi naratif, ada puisi dramatik, itu belum dieksplorasi. Belum aspek-aspek lain seperti catatan diri, seperti buku harian gitu. Buku harian, esai naratif, itu banyak sebenarnya yang bisa dieksplorasi. Ujung-ujungnya nanti kalian kumpulkan, jadilah satu demi satu. Itu akan menjadi investasi suatu saat. Pak Rus itu gak akan jadi dosen kalau gak nulis puisi. Pak Helmi juga gak akan jadi dosen kalau gak nulis puisi. Serius. Beda dengan saya. Kalau saya memang dosen karena pendidikan, itu beda sekali. Jadi itu. Ada banyak hal, misalnya media kekuatan Bangkalan itu juga kuat di media, ada masyarakat lumpur. Tapi sayang, hanya masyarakat lumpur yang memiliki media yang cukup banyak. Masyarakat lumpur itu punya blog yang tidak pernah posting, ada. Blog tidak pernah posting, kemudian Instagram punya, Facebook punya, YouTube ada. KLK itu hanya punya Facebook. Bawah Arus gak punya apa-apa, saya cari gak ada. Padahal itulah nanti yang akan menjadikan, ketika terakumulasi bertahun-tahun, itu akan menjadi korpus data bagi penelitian. Suatu saat itu akan muncul. Karena naskah-naskah lama itu dulu siapa yang mau baca? Sekarang satu naskah yang berbahasa Jawa itu harganya ratusan juta. Karena apa? Nilai sejarahnya. Nah, kalian nulislah, biar saya yang mencatat agar kalian tetap abadi. Aduh, gitu cara berpikirnya. Nah, kan betul. Web misalnya ada satu jenis sastra yang ada baru hari ini, yaitu fiksi fun. Misalnya Anda tertarik dengan Naruto, Anda buat cerita baru Naruto, itu disebut fiksi fun. Ada banyak sekali untuk menulis. Tinggal Anda mau jadi yang mana. Nggak ada buruknya, itu akan memberi warna pada Bangkalan. Toh tidak semua penulis itu serius. Ada yang menulis populer juga serius ada. Motinggo Buse misalnya. Menulis serius, ada yang menulis di blog malah hebat. Apa Agnes Davonar misalnya dengan surat kecil untuk Tuhan salah satunya. Dia itu penulis blog. Dia dari blog dari Friendster. Friendster itu sebelum ada Facebook.
kemudian pindah ke blog, di blog dia terkenal. Kenapa Anda tidak mulai dari blog atau apapun? Itu kan begitu cara berpikirnya. Jadi ayo, nggak usah mikir saya menjadi penulis besar. Karena kalau kamu mikir jadi penulis besar, akhirnya gak ikhlas. Ketika gak ikhlas, kamu tendensius, karyamu gak akan murni. Ketika karyamu hanya cari rating, kamu sebenarnya bukan sastrawan. Karena kemudian ujung-ujungnya ingin sukses, ingin dapat uang. Jadi kalau Anda bicara rating, Anda bukan sastrawan. Anda sebenarnya sebagai dalam artian apa? Yang saat ini yang dicari adalah sensasi, karya sastranya tidak seberapa tapi sensasinya luar biasa. Itu yang berperan hari ini. Maka Bangkalan jangan mau seperti itu. Pak Rus itu yang kemarin menang di mana? Di mana itu? Di Jakarta. Itu kamu tahu itu karya tahun berapa? 2008. Itu bukan karya hari ini. Anda pikir itu karya kapan? Pak Rus itu gak pernah mengirimkan karya karena lomba, gak pernah sama sekali. Jadi dia nulis, ya, ada yang cocok kirim gitu. Jadi memang benar-benar asli gitu, gak karena lomba. Makanya Pak Rus itu tulisannya bagus-bagus karena diendapkan lama gitu. Biar kalian tahu mengapa itu penting. Ya, tulisan itu sebenarnya kan sisi lain dari dirimu. Jadi jangan Anda pikir bahwa kamu itu kalau meninggal paling full kalau tidak punya tulisan. Hanya nisanmu yang ada namamu. Data pendudukmu hilang. Di data Kepeduk Capil itu kalau kamu sudah meninggal hilang, nggak bisa diakses. Di KK juga hilang, KTP-mu bisa hancur gitu kan. Kalau kamu nggak punya karya, selesai hidupmu. Hanya tinggal di Maesan sampai Maesan itu lapuk oleh cuaca. Bahkan kadang-kadang cucumu itu nggak tahu makamu di mana. Mau seperti itu. Maka nulislah. Kalau perlu kontroversi nggak apa-apa. Yang penting itu sesuai kata hatimu. Misalnya kamu seorang lesbi, tulis saja lesbinya. Nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau kamu lesbi gitu kan, ada di tempat umum, nah itu masalah pelanggaran hukum. Kalau kamu nulis nggak ada masalah. Kalau kamu yang misalnya gay, tulis saja gay. Begitu nyatanya dirimu. Makanya Bangkalan itu sebenarnya sastrawan yang di kalangan santri, yang kata Pak Helmi ada Syekhona Holil, tapi jangan lupa Bangkalan itu tulisannya radikal, mulai dari yang radikal sampai liberal ada di Bangkalan. Kalau Anda gak percaya, tulisan Pak Suro itu banyak yang erotis. Liberal banget tulisan Pak Suro Wahono. Masih ada karyanya, kalau ingin meneliti itu saya pinjamkan, bukunya ada di rumah. Saya banyak menyimpan buku-buku sastrawan Bangkalan. Jadi itulah, Anda jadilah penulis apapun Anda. Karena nanti tulisan Anda pasti berkembang bersama perkembangan kepala Anda. Itu pasti. Jangan berpretensi menjadi penulis terkenal. Menulislah untuk diri sendiri sebelum menulis untuk orang lain. Baiklah, itu saja dulu. Saya hanya memberi semangat, tidak bertendensi apa-apa. Anda gak menulis gak apa-apa, biar saya agak capek-capek mencatat ya. Anda menulis juga alhamdulillah. Jadi biar gak seperti kasus Sofi, gak enak didengar. Bacaannya saya bosen gitu, saya diberi pengantar saya gak bisa. Baik, saya berikan kembali ke moderator. Oke, terima kasih Pak Mohri. Menohok sekali ya untuk pemateri yang terakhir. Saya pikir ada benernya juga gitu. Jadi buku-buku yang di meja-meja itu sudah dibuka ya begitu. Minimal profil penulisnya di halaman belakang gitu dibaca, jangan isinya. Jangan-jangan hanya pajangan saja, kemudian tidak ada yang sedikit membaca walaupun sebentar, termasuk foto-foto yang di sana ya banyak sekali yang asalnya dari Bangkalan, juga dari daerah lain. Kemudian cover-cover buku ini saya pikir 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan ya cover-cover teman-teman yang ada di sini. Tepuk tangan untuk kita semua. Khususnya Sofi.
Ya begitulah Pak Mohri, Sofi. Memang selembut wajahmu puisimu itu.